tugas akhir program ini menyajikan kasus pembelajaran tentang Pak Margono yang mengajar di SD. Kasus ini tokohnya adalah Pak Margono. Petunjuknya kita adalah untuk mengerjakan membaca dengan cermat. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan dengan jelas dan tuntas. Tadi sudah dibaca oleh teman kita Mbak Ika bahwa kasus ini tokohnya adalah Pak Margono yang mengajar di sebuah sekolah yang berada di wilayah pantai ya, atau perdesaan di pantai. Nah, ini jarak dari pantai ini kira-kira 1,5 kilo. Ini hanya menggambarkan tentang setting lokasi ya. Nah, baru masuk ke alinea kedua. Ini Pak Margono sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan membuka, ya, mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu termasuk apa ini? Termasuk materi, metode pengelolaan kelas, KDM atau evaluasi. KDM ya. Kemudian mulai melakukan presensi, masih KDM ya. Nah, ini setelah menuliskan topik dan tujuan pembelajaran ya, ini masuknya apa ini? Tujuan pembelajaran itu masuknya apa? Ya, jadi ini kalimatnya agak kurang luas ya. Setelah itu beliau ya, jadi tidak janggal, beliau menuliskan topik dan tujuan pembelajaran. Ya, ini masuknya materi ya. Materi apa KDM? Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah ini masih materi ya. Materi 1, menjelaskan 2 jenis sumber daya alam. Kemudian siswa dapat mengaitkan hubungan antara perilaku manusia dan dampaknya bagi lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur lingkungan. Yang keempat, menyebutkan pengertian sumber daya alam. Yang kelima, dapat melakukan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan. Ini kita berbicara tentang tujuan pembelajaran. Ini kan kemarin-kemarin kita sudah belajar bahwa tujuan pembelajaran ini penting diberikan atau disampaikan kepada siswa sebelum memulai materi, begitu ya kalau tidak salah. Nah, agar apa? Coba agar apa? Agar ada yang tahu? Tujuan pembelajaran perlu disampaikan kepada siswa agar, kemarin kan sudah membahas kita di kasus yang lalu, agar dapat, ayo tak pancing, dapat memberikan apa? 1 mungkin berupa stimulus atau memberikan memberikan arah atau alur berpikir ya. Ya, jadi membuka jalan alur berpikir bahwa kita ini nanti tujuannya ke sana. Nah, seperti panjenengan mau perjalanan kemana? Ke Jakarta. Mesti kan punya tujuan. Ya, prosesnya di jalan nanti seperti apa? Sing penting nanti menuju tujuan. Nah, ini maksudnya. Jadi memberikan arah yang jelas. Ya, memberikan arah yang jelas kemana kita akan mencapai sesuatu, kemana kita akan mencapainya. Perjalanan kita, proses pembelajaran kita tuh tujuannya kemana. Kalau saya tujuannya hari ini apa? Tujuan tutorial hari ini itu adalah agar kita mengetahui ya bagaimana cara mengetahui cara analisis kasus yang bersifat ya jebakan. Jebakan hari ini kita akan hari ini belajar tentang kasus yang menjebak. Kalau biasanya kan kasusnya itu datar ya. Kalau ini agak menjebak mahasiswa.
Ya, jadi memberikan kasus yang seolah-olah ini pembelajaran yang sukses, tetapi sebenarnya ada masalah di dalamnya. Lah, masalahnya apa itu? Maka ini saya beritahu dari saya ure dari depan tadi dari KDM. Nah, sekarang kita baru masih sampai pada pembahasan tentang tujuan. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itu ada yang namanya tingkatan berpikir atau tingkatan kognitif. Panjenengan semua masih ingat tentang tingkatan ini berpikir kognitif? Ada yang ingat? Monggo. Saya pancing, ada tingkatan kognitif itu kalau tidak salah itu ada yang memberikan dasar teori atau secara teoritis dia mengungkapkan ada 6 tingkatan taksonomi, ya. Ada 6. Apa saja coba? Masih mungkin ada yang ingat. 1 apa? 1 apa? Boleh, silakan. Ya, 1 adalah hafalan. Hafalan. Yang 1 adalah hafalan atau ingatan. Nah, yang kedua apa coba? Yang 2. Kalau tadi masalah pengetahuan itu kan ranah, ya. Ranah belajar itu pengetahuan, keterampilan, sikap. Itu ranahnya. Ranah kognitif, ranah psikomotorik, ranah afektif. Nah, kalau ini ya, ini taksonomi tingkatan berpikir, pengetahuan, tingkatan pengetahuan kita. Ini ada 6. Yang pertama adalah ingatan atau hafalan. Itu yang paling rendah. Ya. Biasanya kata operasionalnya apa kalau hafalan? Apa coba? Kalau yang tingkatan rendah itu adalah kata menyebutkan. Nah, menyebutkan. Ini tingkatan yang terendah. Tingkatan yang kedua apa? Tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang kedua adalah pemahaman. Ya, pemahaman. Ya, pemahaman. Jadi pertama paling mudah itu menyebutkan. Sebutkan nama mahasiswa kelas 9B. Nah, berarti kan nyebut itu. Berarti kan hanya ingat, hafal. Nah, tapi kalau yang kedua namanya ya, pemahaman, berarti harus memahami. Nah, maka di sana kata operasional yang paling populer, yang paling sering dipakai adalah menjelaskan. Ya, menjelaskan aspek, menjelaskan unsur, menjelaskan pengertian. Ya, ini menjelaskan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Menerapkan, ya, aplikasi, menerapkan. Berarti dia bisa melakukan, ya, menerapkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah analisis. Analisis itu apa? Analisis itu mengurai. Bisa misalkan dengan kata mengaitkan antara A dan B. Di salahnya ada mengurai. Ya, tidak harus dengan kata-kata menganalisis, tidak harus. Nah, tetapi bisa dengan menguraikan, bisa. Kemudian misalkan mengaitkan antara komponen A dengan komponen B itu juga bisa. Jadi penjelasannya itu sudah mengarah pada analisis. Itu bisa juga ke tingkat analisis. Kemudian sintesis. Sintesis itu lawannya analisis. Kalau analisis itu menguraikan, ya, menjelaskan, diuraikan dengan penjelasan-penjelasan. Kemudian kalau sintesis itu adalah penggabungan. Ya, kebalikannya dari analisis. Nah, itu sintesis itu. Kemudian yang terakhir adalah apa, Mas? Yang terakhir, tingkatan terakhir adalah evaluasi. Nah, di sana evaluasi itu nanti ada istilah refleksi dan tindak lanjut. Ya. Jadi ada refleksi,
kemudian langkah setelah refleksi itu ada tindak lanjut. Jadi di dalam kegiatan yang terakhir ini sudah pada tingkatan menilai suatu hal ya, yang kemudian dia mengambil atau menentukan kelemahan-kelemahannya, mengintrospeksi diri, merefleksi diri. Wah, saya tadi ngajarnya kurang bagus. Oh, saya pengerjaannya ini kurang bagus, maka harus saya perbaiki biar bagus. Ini namanya mengevaluasi. Nah, itu tingkatan itulah. Sekarang penyusunan dari tujuan pembelajaran ini kira-kira menurut panjenengan ini urut apa belum? Coba dilihat. Kira-kira urut apa belum? Coba dibaca, diamati. Ya silakan, monggo berpendapat. Mas Imam ya, silakan. Ya, monggo silakan. Gini, jadi ini tadi kan sudah membahas tentang tingkatan berpikir ya, tingkatan berpikir kognitif ya, atau kognitif pengetahuan. Ini ada 6 tadi. Apakah tujuan pembelajaran yang disusun Pak Margono ini sudah sesuai dengan tingkatan berpikir tadi? Karena dalam pembelajaran itu kita tidak boleh lepas dari urutan tingkatan berpikir. Misalnya ujuk-ujuk praktek kan tidak mungkin. Ya, maka harus mulai dari tingkatan terendah, yaitu mengingat, menghafal dulu tentang pengertian, baru masuk pada pemahaman, aplikasi, dan seterusnya. Nah, ini menurut panjenengan, ini sudah urut apa belum penyusunan tujuan pembelajaran beliau? Mau dibaca. Ya, kalau menurut panjenengan itu mana yang nomor 1, mana yang sampai nomor 5? Silahkan berpendapat. Yang lain memperhatikan. Enggak. Nah, itu yang keempat ya. Itu jadi nomor 1 ya. Terus pemahaman. Salah tidak apa-apa Mas, nanti didiskusikan ya. Nomor 2 yang mana? Oh ya, ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Terus nomor 3-nya? Nah, yang ketiga. Terus berikutnya. Terus nomor 5. Ya. Baik. Saya simpan jawaban panjenengan. Nah, selanjutnya Pak Margono, ini saya belum mengatakan benar ya, ini simpan dulu. Selanjutnya Pak Margono memberitahu kepada siswa tentang banjir yang melanda kawasan. Kemudian siswa memperhatikan dengan seksama peristiwa banjir tersebut. Pak Margono menyiapkan beberapa lembar koran yang memuat berita tentang banjir di Kebumen. Beliau menunjukkan koran yang memuat gambar dokumentasi banjir, kronologi banjir, dan kerugian yang dialami korban banjir kepada siswa. Nah, ini tentang kegiatan apa ini? Ini sampai ini kegiatan apa? Kegiatan apa? Penjelasan kan itu. Berarti tadi apa masuknya? KDM, materi, kemudian metode, media, masuk semua enggak? Unsur-unsur itu sudah masuk semua. Metode, ada enggak metode? Ada. Menjelaskan ini sih, memberitahukan. Ini kan menjelaskan juga nih. Mengucapkan berbagai informasi. Ya, menjelaskan. Berarti ada metode. Metode apa yang disampaikan itu? Pak Martin. Metode ceramah. Adakah peristiwa di sini penjelasan berarti KDM ada? Masuk enggak KDM? KDM masuk enggak? Keterampilan dasar mengajar.
masuk. Ya, masuk di sini. Kemudian di sini masuk nggak media? Ada yang media nggak di sini? Masuk. Masuk. Apa medianya? Koran, betul. Nah, terus langsung pada materi pengantar tentang bencana alam, perilaku manusia. Kemudian beliau membagi siswa dalam beberapa kelompok. Ini KDM masuk nggak? Masuk. Metode apa lagi? Ini metode apa lagi? Yang di sini berarti Diskusi ya, Pak? diskusi, betul. Ada lagi? Ada perintah mengisi LKS. Berarti metode apa? Metode penugasan, betul. Ya, betul, penugasan. Karena di sini. Kemudian ada lagi metode apa di alinea berikutnya? Memantau jalannya diskusi dan pengisian LKS. Ya, ini berarti kan keterampilan juga memantau, mendampingi ya. Setelah berjalan sekitar 30 menit, Pamargono menyuruh 2 orang melaporkan hasil diskusi secara bergantian. Ya, berarti apa? Metode apa? Melaporkan hasil diskusi. Metode unjuk kerja berupa presentasi. Jadi metodenya ada beberapa ini, ya tidak hanya satu. Nah, setelah itu Pak Margono membuat soal. Ada 5 soal yang diberikan. 1, apa pengertian dari sumber daya alam? Sebutkan 2 jenis sumber daya alam. Sebutkan unsur-unsur lingkungan. Bagaimana hubungan antara perilaku manusia dan namanya bagi lingkungan. Yang terakhir berikan contoh perilaku. Ya, perilaku nyata dalam upaya menjaga lingkungan dari kerusakannya. Ini 5 soal ini. Ya, 5 soal. Setelah dikoreksi hasil pekerjaannya, 20 anak di kelas itu ya memperoleh nilai minimal 75, berarti kan sesuai KKM. Ya. Maksimal 90 dan rata-rata 80. Pak Margono merasa gembira karena menganggap pembelajarannya berhasil. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau sudah ini berhasil ini di sini dia mengatakan aku berhasil gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama panjenengan semua mahasiswa yang mengatakan berhasil sesuai dengan Pak Margono atau yang menyimpulkan berhasil, coba komentar, silahkan. Siapa yang mau komentar terkait dengan yang setuju dengan Pak Margono, siapa? Ayo. Saya bertanya itu ya. Coba. Yang setuju siapa yang setuju? Mengatakan pembelajaran ini belum sepenuhnya berhasil ya. Kalau Pak Margono mengatakan berhasil, ya monggo-monggo saja. Jadi pertanyaannya tadi ya, kalau kita lihat ini pertanyaan kasus ya, itu yang pertama adalah tindakan yang mencerminkan kemampuan penguasaan keterampilan dasar guru. Jadi tadi kan sudah tak arahkan ini ada membimbing, membuka, kemudian melakukan pembelajaran dengan ceramah, dengan membagi kelompok. Ini kan keterampilan dasar mengajar, nanti dijelaskan ya. Jawabannya monggo untuk bisa dijelaskan panjenengan. Yang kemudian bagaimana pemilihan metode dan media yang dilakukan Pak Margono. Pemilihan metode tadi ada metode-metode yang dilakukan Pak Margono. Ada metode apa tadi? Metode ceramah ya. Metode ceramah, metode tugas, metode diskusi, ada metode presentasi atau unjuk kerja ya siswa. Ini metode lah, medianya koran. Ini dijelaskan ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan pendekatan CTL? Nah, tadi kan memang gambar-gambar koran itu kan sudah menunjukkan benda atau kejadian yang nyata. Berarti kan sudah ada kaitannya dengan kontekstual teaching and learning. Jadi pembelajaran yang kontekstual. Ya. Pembelajaran dan pengajaran yang kontekstual. Karena terjadi di sekitar anak dengan menunjukkan media koran. Ya. Ini bisa dikaitkan dengan teori belajar. Teori belajarnya siapa yang terkait ini?
Nah, berarti hubungannya dengan benda konkret. Teori belajarnya jin piase ya, nanti dihubungkan di sana ditulis jawabannya bahwa Jin Piase mengatakan bahwa siswa di kelas 4 SD ini termasuk dalam tahap perkembangan jiwa ya, sensori atau operasional konkret ya. Jadi dia akan berpikir tentang lebih mudah belajar dengan melihat benda-benda yang nyata. Nah, di dalam pembelajaran ini Pak Margono telah mengaitkan dunia nyata dengan media koran ya, dengan foto-foto atau dokumentasi yang memuat tentang berita banjir ya di wilayahnya itu. Nah, ini nanti jawabannya begitu arahnya. Ya. Dengan demikian maka siswa akan mudah menangkap materi yang dipelajari karena ya, telah sesuai dengan perkembangan jiwa anak pada tahap operasional konkret, yaitu umur 7 tahun sampai 11 tahun. Padahal di kelas 4 itu kan sekitar umur berapa itu kelas 4? Sekitar umur 10 tahun ya, kalau kelas 4. Nah, perhatikan tujuan pembelajaran yang pada kasus di atas, apakah kelima tujuan tersebut sudah sesuai dengan ranah atau urutan ya, dengan urutan tingkat domain. Tingkatan domain pengetahuan kognitif siswa. Tadi sudah dibahas, Pak Imam sudah menjawab, ternyata jawabannya tidak urut, maka perlu diurutkan Pak. Nah, kita urutkan. Nah, diurutkan, coba diurutkan. Ini saya buka lagi jawabannya Pak Imam. Nah, nomor 1 adalah nomor 4 Pak, betul. Karena menyebutkan itu hafalan. Nomor 2 mana? Daya alam, oh ya betul. Nomor 2 adalah nomor 1. Nah, sekarang nomor 3-nya, yang yang mana? Masa anak belum mempelajari lingkungan sudah ada lingkungan di sini? Itu Pak Imam ini ya, saya hanya memberi masukan ya. Mengapa anak sudah memikir lingkungan, belum tahu tentang lingkungan? Makanya nomor 2 bukan nomor 3. Nomor 3-nya mana? Nomor 3-nya adalah nomor 3 gitu. Nomor 3-nya adalah nomor 3. Karena apa? Karena di sini sudah membahas tentang lingkungan. Belum tahu tentang unsur-unsur lingkungan, malah sudah menghubungkan perilaku manusia dan dampaknya. Berarti kan sudah termasuk analisis. Bukan lagi apa namanya? Ini penjelasan biasa ini. Ini sudah pada ranah analisis dan evaluasi karena di sana ada dampak ya, ada dampak. Berarti kan ada di sana adalah ada semacam pembahasan terkait dengan perbuatan manusia. Berarti kan sudah bisa mengevaluasi, sudah bisa menilai perbuatan manusia. Ya, maka kalau kita mengurutkan bisa saja nomor 4-nya adalah penerapan dulu. Ya, ini misalnya ini. Bisa saja ini dimasukkan dalam analisis. Ya. Maka nomor 4-nya adalah ini. Ya. Nah, ini nomor 4. Baru yang terakhir adalah nomor 5-nya adalah nomor 2. Karena di sini sudah ada ini menghubungkan antara perilaku dan dampaknya. Ya. Berarti sudah ada tingkatan yang tinggi. Nanti urutannya yang benar seperti ini gitu. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan nomor 4. Menurut saudara, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Margono apa sudah berhasil? Tadi dari sekian mahasiswa itu tidak ada yang mengatakan tidak setuju, semua mengatakan setuju. Nah, kita lihat sendiri coba. Oke, secara nilai memang sudah bagus, hasilnya sudah bagus. Karena sudah memenuhi KKM dan juga rata-ratanya tinggi. Tapi kalau kita lihat dari soal yang dibuat Pak Margono ini sudah relevan belum dengan, sudah sinkron apa belum dengan tujuan. Kita lihat nomor 1 menyebutkan ya tadi ini pengertian, oh benar, berarti ini sudah benar, ini sudah oke. Nomor 2 jenis sumber daya alam
di sana menjelaskan, ini cuma menyebutkan, berarti belum oke. Ya. Sebutkan unsur-unsur lingkungan, ini juga belum oke karena tadi penjelasan. Ya. Ini yang belum oke. Hubungan perilaku manusia dengan lingkungan, ini oke. Ya, ini oke statusnya. Kalau yang nomor 3 belum oke, nomor 2 juga belum oke, nomor 1 sudah oke. Nah, sekarang dilihat lagi. Nomor 5 sudah oke belum? Di tujuan tadi kalau tidak salah itu penerapan ya. Nomor ini kan penerapan itu. Tujuannya adalah melakukan tindakan nyata. Tapi kalau evaluasinya hanya memberikan contoh, oke apa belum? Ini memberi contoh. Memberi contoh ini bisa dia sendiri, bisa orang lain loh ya. Karena memberi contoh sih. Ya, tapi kalau yang tadi melakukan tindakan nyata ini diri sendiri. Ya, ini diri sendiri nih. Sudah cocok? Ternyata belum. Karena di sini hanya memberi contoh. Bukan bisa saja tidak sendiri, bisa orang lain yang melakukan, diberikan contoh. Ini loh contohnya ini. Si Anu itu melakukan begini. Nah, sedangkan tujuannya adalah melakukan, otomatis belum sinkron, masih tidak oke. Ya, harusnya menerapkan, ini belum menerapkan karena hanya memberi contoh. Ya. Hanya memberi contoh itu berarti pemahaman masih ya. Nah, kalau yang diharapkan adalah penerapan. Maka yang cocok nomor 5 kudunya apa? Harusnya apa? Ya melakukan kegiatannya. Ya. Dengan apa? Dengan praktek. Ya, dengan praktek. Bagaimana penilaian yang benar? Bisa melakukan kegiatan proyek, misalnya kerja bakti, ya. Bisa bersih-bersih lingkungan, bisa melihat melakukan daur ulang. Nah, ini misalnya seperti itu. Nah, kemudian bisa saja pengamatan melalui kegiatan piket, diamati, dipantau. Oh, si Amin ternyata dia anak yang mampu menjaga lingkungan dari sampah, bisa membuang sampah di tempat sampah dengan pengamatan atau dengan melakukan portofolio siswa. Ini yang paling tepat. Sehingga kita bisa nanti di dalam menjawab soal ini kita harus betul-betul kritis ya, harus betul-betul kritis, jangan sampai terjebak hanya kemudian mengatakan berhasil hanya berdasarkan nilai, tetapi kita analisisnya lebih lanjut di tujuan dan soal. Ini akan lebih lengkap. Ya. Jadi kalau misalnya statement Pak Imam tadi pertama udah benar. Berdasarkan nilai sudah berhasil, tetapi nah ini tetapinya. Dalam kaitannya dengan tujuan dan alat penilaian belum sinkron. Ya, belum bisa ya, hasilnya itu mencerminkan ya dari yang diharapkan, dari tujuan yang diharapkan. Itu ada 3 butir 2, butir 3, butir 5 belum sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran. Maka harus begini ya. Soalnya harus dirubah sehingga nanti dapat mencerminkan situasi yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu mungkin seperti itu ya untuk penyelesaian soal ini. Dan yang nomor 5 ini nanti masukan dan saran, itu sebagian dari jawaban 4 tadi dimasukkan ke nomor 5 saja. Misalnya 1, perumusan soal diperbaiki. 2, penggunaan media perlu ditingkatkan. Ya, 3, ya, perlu diberikan ya penilaian secara portofolio misalnya, sehingga penilaiannya lebih kompleks, lebih referensial, lebih menyeluruh ya, sehingga hasilnya akan benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Begitu kira-kira para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, apa yang saya sampaikan tadi ya. Nanti mudah-mudahan bisa
pahami apabila nanti panjenengan menganalisis soal itu tadi. Sudah bisa seperti yang saya katakan, insya Allah menghadapi soal PAP tidak perlu takut lagi karena sudah bisa menganalisis secara komprehensif. Mungkin itu statement terakhir dari saya. Tetap belajar dengan semangat, belajar dan belajar. Pamannya ada masalah, ya itu tidak usah malu-malu. Pekewo silakan konsultasi, ya kepada dengan saya dan mungkin orang lain yang bisa membantu, monggo, tidak tertutup. Intinya mari kita kerjasama. Yang belum TT silakan TT, yang dilengkapi nilainya agar nilainya bisa maksimal. Kehadiran tidak perlu ditakuti, yang penting monggo absen ya. Ini saya juga selalu absen dalam rangka apa? Memaksimalkan kehadiran panjenengan sebagai bentuk partisipasi termasuk keaktifan di dalam menjawab soalan. Demikian mungkin dari saya.